hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap kita yang siap dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik, shalom semua. Baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, baik bapak ibu sekalian yang mengikuti live streaming ini atau yang mengikuti onsite secara langsung dari kebaktian atau tempat kebaktian di mana kami berbakti pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan sebuah tema pagi hari ini, menang atas intimidasi. Menang atas intimidasi. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mau menjelaskan apa itu intimidasi. Intimidasi adalah suatu tindakan yang mengancam, yang menakuti-nakuti dan memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau sekelompok. Intimidasi bisa datang dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Itulah intimidasi. Jadi kesimpulan intimidasi adalah suatu tindakan yang mengancam dan menakuti. Dan saudara-saudaraku, intimidasi saya bagi menjadi dua, yaitu intimidasi iman. Intimidasi iman ini pernah dialami oleh orang Israel pada waktu mereka berhadapan dengan orang Filistin dan ada seorang bernama Goliat. Goliat ini besar dan Alkitab mengatakan dia datang dengan perlengkapan perang. Sedangkan Israel hanya diwakili seorang gembala muda atau seorang gembala yang tidak punya pengalaman di bidang perang yang bernama Daud. Dan akhirnya intimidasi itu datang dan dia berkata, Goliat berkata kepada orang Israel, dia berkata begini, siapa yang berani lawan? Dan tidak ada satupun panglima Israel yang berani. Dan mereka begitu ketakutan. Bahkan Goliat menantang Allah daripada orang Israel. Ini yang disebut intimidasi, menakuti ke atas orang-orang yang tak berdaya. Dan orang yang tak berdaya ini kehilangan harapan, kehilangan gairah hidup karena tidak ada orang yang bisa diandalkan. Datanglah Daud orang yang tidak bisa diintimidasi. Daud percaya bahwa masih ada Tuhan. Nah, yang kedua saya sebut sebagai intimidasi modern. Nah, ini yang harus saudara dengar. Apa itu intimidasi modern? Intimidasi modern adalah pertama, ada berita bahwa dari dampak COVID adalah resesi ekonomi. Saudara-saudara, sekarang saja orang mulai merasakan. Saya mendengar ada orang yang mengeluh bahwa sekarang penjualan mereka atau dagang mereka atau usaha mereka di pasar mulai turun. Orang-orang yang tadinya bisa buka toko dari jam 8 sampai jam 10 malam, sekarang mereka harus buka hanya dari sekitar jam 8 atau jam 9 sampai hanya jam 7 malam. Itu berarti ada penurunan ekonomi yang luar biasa. Ini namanya intimidasi modern. Saudara, orang ketakutan karena dianggap akan ada resesi. Ini baru resesi awal. Dan diperkirakan kalau ini terus berkembang, resesi ekonomi akan terus berkembang. Dan itu luar biasa. Ancaman pemecatan adalah bentuk intimidasi. Ada orang yang mungkin sudah dengar-dengar, wah, ini karena COVID penghasilan kurang, kemungkinan nama saudara dan saya masuk dalam catatan pemecatan atas pekerjaan saudara. Itu pun merupakan intimidasi modern. Gaji dengan penghasilan yang menurun. Kata orang bahwa hari-hari ini mereka mau dibayar berapapun, yang penting ada uang. Ini intimidasi bahwa penghasilan akan turun. Diagnosa dokter adalah intimidasi. Saudara-saudara, pada waktu dokter memberi sebuah diagnosa tentang kita, tentang sakit penyakit kita yang mungkin yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita alami, lalu tiba-tiba terdengar sebuah diagnosa dokter mengatakan kamu kanker, kamu tumor, kamu tak berdaya, beberapa saat lagi, beberapa bulan lagi saudara meninggal. Ini saya sebut sebagai intimidasi modern, saudara. Nah, yang paling luar biasa adalah yang sekarang sedang terjadi, yaitu COVID. Nah, saya anggota FKUB dan di dalam anggota FKUB saya membaca sebuah intimidasi baru. Kalau saudara dengar, beberapa hari yang lalu ada satu hari ada sekitar 14 orang meninggal karena COVID. Saudara, COVID sangat mengerikan dan kalau kita lihat dia bukan tambah turun, dia tambah naik.
Kota Kupang yang dulu sempat hijau sekarang sangat mengerikan. Ya, itu berarti merupakan intimidasi modern. Tapi yang paling membuat saya merasa terintimidasi adalah rumah sakit, orang-orang kesehatan juga kena. Ini seperti setan bicara kepada kita, mau kemana lagi? Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar. Ini intimidasi namanya. Yang paling menakutkan adalah waktu saya baca FKUB, ada seorang bapak, seorang pejabat yang mengirimkan sebuah berita atau informasi mengenai COVID. Nah, COVID, saudara, sebenarnya pertama itu virus yang muncul itu datang dengan saya sebut sebagai intimidasi modern yang disebut sebagai virus ASF. Virus ASF ini adalah virus yang dari binatang, khusus babi, kepada manusia. Jadi ada salah satu virus yang disebut virus Afrika. Jadi dari binatang ke manusia. Itu virus pertama yang menakutkan. Jadi dari binatang ke manusia. Datang pandemik yang kita rasakan sekarang yang namanya virus atau COVID-19, COVID-19. Nah, ini adalah dari manusia kepada manusia. Nah, kalau Bapak Ibu sadar bahwa nanti ini ada satu pandemi yang akan muncul baru, yang akan diperkirakan, yaitu virus yang bernama, saya coba baca di sini, Vnipah atau Nipah. Vnipah ini atau Vnipah ini atau virus Nipah ini adalah gabungan dari dua ini, yaitu virus ASF, yaitu virus yang tadi dari binatang kepada manusia, berlanjut pada COVID yang yaitu manusia kepada manusia. Sekarang akan datang pandemi yang diperkirakan lebih jahat dari COVID, yaitu virus Nipah ini. Dia gabung dua-dua, jadi dari binatang ke manusia, manusia ke manusia. Jadi sangat mengerikan. Saya setuju ada kata hamba Tuhan bahwa dunia bukan tambah baik. Nah, kita cukup sampai di situ. Nah, itu yang saya sebut sebagai intimidasi modern, bahwa dunia tidak semakin baik, dunia semakin menakutkan, dunia semakin tidak memberi kita harapan, dunia tidak semakin membuat kita tenang. Tapi kalau begitu pertanyaan dia, buat apa kita hidup? Toh tidak bisa diselesaikan persoalan ini, toh tidak bisa diselesaikan segala sesuatu ini. Nah, ini yang saya mau bilang. Apa yang harus bisa kita lakukan pada waktu kita berada dalam intimidasi? Ada orang yang berhadapan dengan pimpinan, intimidasi. Dia bekerja dengan baik, tapi selalu diteror dengan perkataan-perkataan negatif yang tidak bisa membuat dia terbangun untuk bisa menjadi seorang pekerja, pegawai yang baik dan luar biasa, karena ada intimidasi. Saudara coba berusaha, tapi orang mengatakan percuma di tengah COVID, usaha apapun hancur nanti. Saudara, ini intimidasi. Ada orang yang sedang sakit parah dan mungkin saudara kehilangan harapan, dan orang berkata memang kalau penyakit model begini pasti akan mati, penyakit begini tidak mungkin hidup. Ini intimidasi. Dan saya mau bilang sama saudara-saudara, dimanapun Anda berada, dengar firman Allah. Intimidasi model apapun, kalau bukan suara Tuhan, jangan pernah dengar intimidasi itu. Karena surga masih bisa memberi kita harapan. Karena itu beberapa hal sikap yang harus saudara ambil ketika intimidasi datang, ketika vonis datang, ketika persoalan saudara tidak bisa selesai dan setan mengatakan inilah saat terakhir, hidupmu hancur, hidupmu berantakan, maka engkau harus dengar firman Allah. Satu, pertama yang harus engkau lakukan adalah pegang dan percaya tetap firman Tuhan. Yang pertama menjadi kunci kita waktu kita diintimidasi, bahwa COVID tidak akan selesai, COVID tidak akan bisa diatasi, COVID akan membuat hidup kita semakin hancur, orang akan mati dengan cepat dan luar biasa, mungkin seluruh dunia ketakutan. Tapi saya mau bilang bahwa selama tangan Tuhan masih pegang hidup kita, kita harus percaya pada firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi saya baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara-saudara, intimidasi hari-hari ini adalah roh ketakutan. Orang mau sakit, orang mau pergi ke rumah sakit, serba salah, dia ketakutan. Kenapa? Kalau pergi tiba-tiba dikatakan COVID,
Orang sudah kena COVID, dia juga takut masuk ke rumah sakit. Tidak ada yang bisa bantu dia, jaga dia, kasih minum dia, sehingga orang akhirnya betah di rumah. Dan tidak heran ada beberapa orang meninggal karena COVID. Mereka tidak ke rumah sakit, mereka tidak ditolong para dokter, para medis. Kenapa? Ada satu roh yang disebut roh ketakutan. Orang-orang mulai dilanda ketakutan. Bukan hanya COVID yang tidak pernah selesai, kematian. Hari-hari ini orang hanya membahas ambulans yang terus bergerak ke jalur 40 atau ke Fatukoa. Ada orang yang menghitung berapa kali ambulans berbunyi, hasil daripada COVID yang luar biasa. Orang begitu mati gampang, orang begitu mati mudah, sehingga orang ketakutan di mana-mana. Orang ketakutan tidak bisa makan, orang ketakutan tidak bisa berbisnis. Tapi 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, kita diberi bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dari mana kita dapat kekuatan? Dari firman Allah. Dari mana kita dapat kekuatan? Dari Allah. Dari mana kita dapat kekuatan? Dari berserah kepada Allah. Itulah kekuatan kita, itulah harapan kita. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jadi bukan hanya percaya pada firman Allah, tapi andalkan Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini yang tak ada harapan, berita menakutkan, hal yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, andalkan Tuhan. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Perhatikan kata ini. Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, yang kedua yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan hari-hari ini, tidak ada cara lain selain mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang, kenapa harus mengandalkan Tuhan? Sebab tangan Allah yang memegang kita, dan bukan kita yang memegang tangan Allah. Selama kita pegang tangan Allah, kita bisa lemah dan kita bisa melepaskan tangan Allah. Tapi kalau tangan Allah yang pegang kita, saya percaya apapun, mau COVID, mau pandemi, mau ekonomi hancur-hancuran, mau pemecatan di mana ekonomi tak berjalan bagus, kita percaya bahwa yang pegang tangan kita adalah Tuhan Allah. Dan kalau Tuhan yang pegang tangan kita, masa depan milik kita masih ada, dan pengharapan kita tidak pernah hilang, karena Tuhan kita luar biasa. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Mazmur 34 ayat 7 menjelaskan. Mazmur 34 ayat 7 menjelaskan apa itu mengandalkan Tuhan atau cara mengandalkan Tuhan, yaitu ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Saudara, kesesakan itu artinya dijepit sehingga kita tidak bisa bernafas. Hari-hari ini bukankah kita sedang ada dalam titik seperti kita dalam kesesakan, dihimpit dan seolah-olah kita tidak bisa bernafas. Sisi lain kita harus cari makan, cari minum, tapi sisi lain COVID sedang menanti kita. Kita mau pergi bekerja, takut COVID. Kita tidak bekerja, uang tidak ada, makan tidak ada, minum tidak ada. Saudara, kita ditindas seperti dalam kesesakan. Saudara, orang mau buka usaha salah, orang tidak buka usaha salah. Orang ke rumah sakit salah, orang tidak ke rumah sakit salah. Maksudnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika orang sakit, orang mau pergi, orang takut divonis COVID. Sedangkan dia tidak pergi, dia sudah menderita sakit luar biasa. Ini saya sebut sebagai waktu-waktu intimidasi, waktu-waktu orang tertindas, dan waktu-waktu di mana banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan harapan. Tapi Alkitab bilang, orang yang tidak tertindas, hal yang dia harus lakukan adalah berseru. Cara untuk kita mengandalkan Tuhan tidak ada lain kecuali berdoa dan berseru. Hari-hari ini kami sekeluarga, kami kakak adik yang rumah berdekatan dengan keponakan-keponakan, setiap sore kami datang pada Tuhan, kami menyembah kepada Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan tolong jemaat Tuhan, supaya Tuhan tolong keluarga, supaya Tuhan tolong jaga kami semua. Sebab tidak ada lagi harapan. Orang kesehatan saja sudah mati. Kita beberapa hari yang lalu kita dengar ada tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan, seorang ibu yang harus meninggal. Mereka orang-orang kesehatan, mengerti kesehatan, tapi mereka tidak bisa menolong. Kecuali apa? Kecuali kalau kita semua berseru. Kota Kupang dengar, ini saatnya engkau berdoa, ini saatnya engkau berseru. Indonesia dengar,
Ini saatnya kita berseru kepada Tuhan dan mengangkat tangan dan berserah bahwa tidak ada cara lain kecuali berdoa, berseru, berteriak, memohon belas kasihan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau ada saudara-saudara di rumah sakit yang hari ini kehilangan harapan, tidak ada cara lain. Engkau datang pada Tuhan. Engkau ada di ruang isolasi, engkau berada di ruang yang sedang merawat saudara secara khusus karena COVID. Ketika engkau dengar firman Allah ini, mungkin satu kata yang sering engkau dengar, berseru dan berdoa. Tapi hari ini ambil dengan kesungguhan hati dan mulai berteriak kepada Allah dan memohon belas kasihan Tuhan. Karena Alkitab Mazmur 34 ayat 7 tadi berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, menyelamatkan dia dari segala kesesatan. Marilah terus berdoa bagi kota ini. Jangan hilang harap, karena kita masih punya kekuatan doa. Alkitab mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan hari-hari ini di dalam mendengar berita yang mengintimidasi kita, berita yang tidak menghibur, berita justru menakutkan ini. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup selalu dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dari dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, Daud sadar musuh dapat membunuhnya kapan saja, lawan dapat membunuh dia kapan saja. Dia juga sadar bahwa latar belakangnya dia pernah mengalami sebuah intimidasi dari Goliat. Selain Goliat namanya Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh dia, Raja Saul ingin melenyapkan dia. Tapi dia sadar bahwa pasukannya tidak bisa memberi dia tenang, orang-orang di sekelilingnya tidak bisa memberi dia tenang, panglima perangnya sebagai orang yang dapat diandalkan tidak bisa memberi dia tenang, kecuali dia berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang terintimidasi dan orang tidak bisa tenang. Kenapa orang tidak bisa tenang? Tadi selalu dihantui, COVID akan mengenai hidupmu, COVID akan menghancurkan hidupmu. Selalu ada intimidasi, penyakit ini tidak akan sembuh, namun penyakit ini akan mematikanmu dalam waktu yang singkat. Intimidasi ini membuat kita tidak tenang. Intimidasi ini membuat kita tidak bergairah hidup. Orang berkata tadi bahwa buat apa kita berusaha lagi? Toh ekonomi kita tidak semakin baik. Ya, presiden coba membantu dengan begitu banyak dana, tapi juga belum bisa menolong ekonomi dari rakyat. Kalau begitu, yang membuat kita bisa tenang adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara berhati-hati. Kedekatan ini bukan seperti seorang pasien dengan seorang dokter. Seorang pasien hanya akan dekat dengan dokter pada waktu dia sakit. Seorang nelayan hanya akan membutuhkan Tuhan seperti para murid pada waktu mereka tidak bisa menangkap ikan sepanjang malam. Mereka hanya mau dekat Tuhan pada waktu mereka ada dalam persoalan. Tapi dengar, yang saya maksudkan dengan dekat Tuhan bukan hanya masa pandemi kini, bukan hanya masa-masa sukar ini, tapi ini berlangsung setiap hari, bahwa kita membutuhkan apa yang disebut ketenangan. Sebab ketenangan itulah yang membuat orang bisa berusaha. Ketenangan itulah yang membuat orang bisa tenang bekerja. Ketenangan itulah yang bisa membuat orang bisa memuji Tuhan. Ketenangan itulah yang membuat orang bisa bergerak, bekerja, berusaha, dan lain sebagainya. Ketenangan ini tidak pernah lahir daripada orang-orang di sekeliling kita yang menjamin kita. Saudara lihat, kita berharap pemerintah bisa tolong kita. Tapi pemerintah juga manusia. Mereka tidak bisa tolong kita secara sempurna. Hari ini bukan semakin pemerintah intervensi atau berusaha, saudara lihat COVID makin tinggi. Makin dilarang orang-orang tidak menggunakan masker. COVID makin tinggi. Itu bukan berarti kita tidak membutuhkan pemerintah, pertolongan orang lain. No. Dalam hal ini, bila ada rasa takut yang mengerikan sedang melandamu, dan rasanya buat apa saudara hidup, Alkitab bilang, hanya dekat Allah aku tenang. Hari-hari ini berita hanya membuat kita takut dan tidak tenang. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Duduk dekat dengan Tuhan. Pada waktu murid-murid ketakutan dihantam badai, Yesus berkata, badai tenanglah.
Dia bukan hanya menghentikan badai, yang menenangkan badai, tapi sebenarnya ada yang lebih parah, yaitu ketidaktenangan hati dari para murid di dalam menghadapi badai. Sebenarnya dengan menghentikan badai, dia sedang menghentikan badai yang ada di dalam jiwa dari para murid. Hari ini kita mau akui atau tidak, orang-orang ketakutan, orang tidak tenang. Tidak ada cara lain. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menjaga kita. Dikatakan di dalam ayat 3 tadi, hanya dialah gunung batuku, keselamatan kota benteku, aku tidak goyah. Saudara-saudara, kenapa kita tenang? Karena digambarkan Tuhan sebagai benteng. Benteng itu artinya apa? Perlindungan. Hari-hari ini orang bilang begini, supaya tidak kena COVID, minum air panas, minum kayu putih, minyak kayu putih dan sebagainya. Mungkin kita bisa lakukan itu, tapi berapa banyak orang-orang kesehatan tadi yang saya bilang, mengerti kesehatan, mengerti obat, tapi toh mereka terkena dan bahkan mereka mati. Kalau begitu kembali pada firman Allah, hanya dekat Allah aku tenang. Yang keempat, sebagai poin terakhir atau hal yang keempat, yaitu kunci daripada ketika kita diintimidasi adalah berlari dan bersandar kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindungan ialah Allah. Sudah lihat, yang pertama disebut Allah sebagai tempat perlindungan. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Jadi ada dua kata, yaitu pertama Allah digambarkan sebagai tempat perlindungan di dalam Mazmur 62 ayat 8, lalu ayat Amsal dikatakan kesanalah, atau Allah digambarkan sebagai menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Hari-hari ini tidak ada lagi jawaban yang pasti kecuali Tuhan, tempat kita berlari, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena dikatakan Alkitab, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Hari ini kita datang ke pejabat juga kena COVID. Ya, gubernur kita kena. Saya dengar Pak Wakil Wali Kota juga kena. Ya, gubernur DKI kena. Ada menteri-menteri yang kena. Kita mau lari di mana? Lari orang pejabat saja kena. Hari-hari ini kita tidak bisa ada tempat yang terbaik. Orang pikir lari ke rumah sakit. Saya lihat ada video di mana ada seorang ibu yang telah meninggal, dan di sebelahnya ada seorang oma tua yang belum mati, masih menderita COVID. Begitu susahnya bernapas. Lihat, orang pikir rumah sakit juga jawaban, tapi rumah sakit juga bisa terbatas karena mungkin gedungnya terbatas, ruangan terbatas. Lihat, tidak ada tempat kita berlari yang paling aman di dunia ini. Tidak ada lagi tempat. Ada orang berkata begini, kita ke kampung-kampung saja, toh di kampung kamu pasti lebih aman. Ya kita omong saja dulu, Kota Kupang saja yang ada. Lebih tepatnya, kalau daratan timur, ya ujung-ujung sampai di Soe. Lain kita tidak dengar, tapi tiba-tiba Atambua kena, Kefa kena, Soe kena. Tempat istri saya dulu aman juga, sekarang tidak aman juga. Berarti tidak ada tempat yang lain tempat kita berlari kecuali tempat yang namanya Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang bisa tolong. Hari ini mungkin saudara sedang susah, tidak punya makan, sudah sakit, tidak punya makan, tidak bisa beli obat. Kadang-kadang saudara mau datang kepada sanak famili, keluarga, teman, mereka juga susah. Datanglah pada Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, berita pengharapan. Mari kita tetap bergairah dengan hidup ini, sekalipun intimidasi masih datang, intimidasi model apapun, virus model apapun, yakinlah bahwa Tuhan masih pelihara kita. Dengan kunci terakhir yang kelima adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Mazmur 34 ayat 5 sebagai ayat terakhir. Carilah Tuhan adalah kata kunci terakhir untuk menghadapi intimidasi dan persoalan-persoalan hidup yang sulit ini. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku.
dari segala kegentaranku. Saudara-saudara, Mazmur 34 ayat 5 berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tadi saya bilang, orang sedang hidup dalam ketakutan. Hari ini hampir 80% orang-orang mengalami sakit di setiap rumah. Kenapa? Hal ini menakutkan. Orang mulai panas, orang pikir ini jangan sampai ada COVID. Orang mulai demam, orang pikir ini ada COVID. Orang ada batuk, orang pikir ini COVID. Segala sesuatu menakutkan. Tapi dia bilang, aku telah mencari Tuhan. Dia melepaskan aku dari segala kegentaran. Saudara-saudara yang ada di rumah sakit, saudara-saudara yang sedang berbaring di rumah, saudara-saudara yang terkena COVID, saya mendengar ada sahabat saya, seorang pendeta yang juga terkena dampak COVID. Karena keponakannya kena COVID, dia harus jaga, karena dia harus pisahkan diri dari orang tuanya. Hari ini dia terkena. Saya mau bilang, lihat, pendeta pun bisa terkena dengan COVID ini. Tapi dia bilang, teruslah cari Tuhan. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, saudara-saudara yang ada dalam beban berat, saya mau ingatkan kita, tidak ada cara lain, cari Tuhan. Pada waktu engkau berkata, tidak ada yang tolong saya Pak Pendeta, tidak ada yang bisa mendoakan saya Pak Pendeta, orang-orang lupa saya Pak Pendeta. Ini langkah terakhir. Alkitab bilang, Mazmur 34 ayat 5, carilah Tuhan. Dan saya berharap setiap minggu kita tetap mencari Tuhan, apapun keadaan kita, sebab hanya Tuhanlah jawaban hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama.